karaya korebe asana lalaya bo ya lalaya si irana magarabaya sakaramaya sukurabaya si Terima kasih. terima kasih katabaya pikirabaya suku irana baya sararaya sanarara ore karabaya Baya shakata padaya padaya baya baya sukira padaya sa obekere meralaya sunira nanaraya ore bekera baya saraya baya sukira baya kira lapakaya sa. Mari persiapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan, berikan yang terbaik, hormati Dia, memuji dengan sungguh. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat segala kelimpahan-Mu yang Kau berikan sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat segala berkat yang tercurah, berkat kesehatan, kekuatan bagi setiap kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersatu hati, memuji, meninggikan Engkau. Mari Allah Roh Kudus Kau mengurapi kami, Engkau menjamah kami, dan kami mengizinkan Engkau menjamah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi aliran kuasa Roh Kudus-Mu dan mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita pada siang hari ini? Haleluya. Mari kita berdiri, kita bersorak buat Tuhan, karena api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nyalakan apimu, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam dia. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab Yesus
mujizat pasti terjadi di tempat ini. Imani Bapak Ibu, haleluya. Oh yo, mari kita sama-sama. Oh yo, dengarkanlah suara nafiri memanggil setiap kita, setiap umat-umat Tuhan itu menjadi alat kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kita.
ya Bapa, kami mengucap syukur buat segala kehadiran-Mu bagi setiap pribadi kami ya Bapa. Oh, kami mengizinkan Engkau masuk di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Oh, ralabakaya syakata paraya kode bekera bakaya oh. Ikaramaya syakata bayase. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan kedamaian. Oh, karabaya syakata baya kode bekera yasa. Hanya Engkau Yesus yang kusembah. Dan kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Korban yang terbaik buat korban masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, merasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak bagi hidupmu. Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa bagi setiap kita. Panggil
setiap kami. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Irana mati asa kalah makanya sangkaya. Kini mikini kurotere mikir halaria sangkaya. Shikiri shikiri halaria sangkaya. Kore mikir maya sangala kakau reten ramana yasa. Ina makaya moya sanaraya. Ida nangkana uritira maka uritira sangala. Ina mataya kuya sangala. Kina makaya sangala koko karana ya naya naya si. Ina namaya moya naya si. Ina naya naya moya naya serebo. Kira bakaya sakata. Kore bikia sangala ya kaya kaya sangala ya. Kikana Maria sangaya sangaya. Kore mikara ya sangala ya se. Inarama kaya karaya sumura kataya se. Ya karamaya sakaraya se. Allah berfirman, jika engkau letih dan lesu, Dia berfirman untuk datang kepadanya, maka Ia akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kami percaya Tuhan, belas kasih-Mu penuh bagi setiap kami. Oh karapaya syakata paya kuria sangarapaya sakata. Kihapa kaya sakalaya se. Kita mataraya sangarapaya sakata ya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biar belas kasih-Mu Bapa memenuhi setiap hati kami. Dan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami sehingga api kemuliaan-Mu membakar setiap kami ya Bapa. Terima kasih. Biar belas kasih-Mu Bapa penuh
sepakat dengan rencana-Mu Tuhan, supaya melalui kami Tuhan, seluruh negeri ini diselamatkan. Seluruh bumi ini melihat kemuliaan Allah. Tuhan, kami percaya bahwa kami ada untuk tujuan ini. Kau menyelamatkan kami, Yesus mati di salib untuk membebaskan kami dengan tujuan ini. Supaya melalui kami orang-orang mengenal Juru Selamat. Hidupkan panggilan ilahi ini di dalam kami. Dalam nama Yesus, Tuhan ambil alih seluruh perhatian konsentrasi kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Shalom Bapak Ibu. Ya, oke, puji Tuhan. Lanjut ya. Lanjut yang kemarin tentang Roh Kudus. Jadi kemarin saudara belajar mengenai Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Dan itu terjadi pada waktu kita bertobat, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tinggal di dalam kita, beliau tidak pergi-pergi. Ya. Beliau tidak cuti, beliau tetap stay di dalam saudara, bekerja melalui saudara, melahirkan buah-buah roh, ya, menjadi penolong untuk saudara dalam segala keadaan, ya. Lalu bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Adalah ketika Roh Kudus take over, katakan take over. Dan kita dengan sengaja menyerahkan kendali kita kepada Roh Kudus untuk take over hidup kita. Artinya dia yang menguasai, dia yang mengendalikan, dia yang menuntun, dia yang mengatur hidup kita. Itu artinya kita penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah tentang Roh Kudus mengurapi kita. Itu adalah bagaimana Roh Kudus bekerja melalui kita. Roh Kudus beroperasi dan melakukan kehendak Yesus Kristus melalui hidup kita dengan karunia-karunia rohani, sehingga hasilnya adalah seperti saudara ya saudara, kemudian mujizat terjadi. Oke ya. Nah, dan sekarang saya mau fokus di apa yang Yesus katakan dalam 37, 38, 3 ayat. Baca sama-sama. Ya, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus. Jelas ya? Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Konteksnya adalah sebelum Yesus mati dan Yesus naik ke surga. Jadi Roh Kudus itu sudah datang apa? Masih dalam perjalanan? OTW? Roh Kudus OTW atau sudah datang? Sudah datang. Ya. Yang kita perlukan saat ini adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja. Katakan, saya izinkan Roh Kudus bekerja. Ya, melalui hidup saya. Jadi saudara garis bawahi 2 kata, yaitu yang pertama haus dan yang kedua adalah percaya. Letus. Haus dan percaya. Bagaimana Roh Kudus dapat mengalir? Mengalir bukan berarti beliau sama dengan air. Ya. Beliau adalah satu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Beliau adalah Allah Tritunggal, setara maha kuasa dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kita selesai di situ ya. Nah, sekarang mengalir artinya beliau bekerja melalui kita, melalui gereja, melalui orang percaya. Dan ini sangat hebat, sangat hebat, sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau bekerja? Saudara baca ayat-ayatnya, saudara kolek ayat-ayat itu, saudara meletakkan tangan atas orang-orang sakit, Roh Kudus bekerja. Saudara berkata-kata yang dari Roh Kudus. Ini tentang Petrus waktu dia berdiri di depan gerbang elok dan berkata kepada orang lumpuh, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah.
Ini juga Roh Kudus bekerja mengalir melalui karunia-karunia Roh Kudus. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman, karunia berbicara dalam bahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, membedakan roh. Ya, semua itu Roh Kudus yang kerjakan melalui doa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 ini tentang Petrus. Ya, berkhotbah, bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan meneguhkan apa yang kita beritakan, ya. Dan masih banyak cara Roh Kudus mengalir melalui orang percaya. Nah, saudara, saya ingin menarik perhatian kita untuk melihat tentang apa yang Yesus ajarkan, bahwa kalau orang haus dan orang percaya dan datang kepada Yesus, maka dari dalam hati orang itu akan mengalir keluar pekerjaan Roh Kudus, mengalir terus-menerus sampai akhir zaman. Jadi saya ingin saudara melihat beberapa karakteristik yang merujuk kepada air ini yang Yesus bicara di Yohanes pasal 7. Saudara juga bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 10 juga sedang berbicara tentang suatu sungai. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang dan seterusnya. Lalu dikatakan bahwa di mana sungai itu mengalir dan tanah-tanah itu menjadi subur. Ya, saya katakan karakteristik yang nampaknya sama. Kemudian juga kita melihat di dalam Yehezkiel pasal 47 secara khusus di ayat 8 sampai ayat 12. Sungai itu benar-benar ajaib karena dia dapat menghilangkan unsur kematian. Ayat 8 dan 9 juga mendatangkan kelimpahan. 47 ayat 2 dan ayat 5 makin dalam dan makin lebar. 47 ayat 2 dan 5 juga memberi hidup dan kesuburan. 47 ayat 8 ayat 12 seperti di Taman Eden yang saya sudah katakan. Nah, yang saya katakan karakteristiknya sama. Antara lain salah satunya adalah di 47 kitab Yehezkiel. Sungai itu mengalir dari bait Allah. Dan waktu Yesus bicara di Yohanes pasal 7, Yesus juga mengatakan sungai itu air itu akan mengalir dari hati saudara. Nah, saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan mengatakan tubuh kita adalah bait Allah. Sama ya. Jadi sebetulnya Yesus secara terus terang telah mengatakan yang dimaksudkannya, ya. Penulis Yohanes mengatakan adalah Roh Kudus. Jadi kita sedang berbicara tentang Roh Kudus yang mengalir. Kalau saudara haus dan saudara percaya. Yang pertama haus, katakan haus. Kenapa seringkali kita enggak haus? Enggak ada pengen-pengennya. Saya tanya, kalau saudara mengatur jadwal tahunan saudara, ada pada musim liburan saudara akan pergi ke Amerika, sudah itu saudara mungkin akan pergi ke Brunei Darussalam, tapi apakah pernah di dalam seluruh jadwal tahunan saudara ada waktu yang saudara taruh sebagai waktu di mana saudara akan melakukan sesuatu demi memperkuat hubungan saudara dengan Tuhan? Ada enggak? Ada tidak? Secara umum saya kira tidak ada. Makanya saya merencanakan sekolah Alkitab musim liburan. Pada saat liburan sekolah, kita buka sekolah Alkitab untuk anak-anak di gereja. Bawalah anak-anak sebelum besok mereka bikin sakit kepala. Buat Bapak Ibu, dunia saat ini ngeri saudara. Jadi anak-anak itu bawa lebih awal. Cucu-cucunya dibawa sebelum mereka berangkat remaja dan mereka bikin sakit kepala, ya. Jadi bawa mereka kepada Tuhan. Karena saya katakan kita menginvestasikan keuangan kita untuk anak les matematika, les fisika, les musik, les apa, les itu. Tapi kenapa enggak kasih dia les agama? Supaya dia bisa belajar mengenal Tuhan. Nah, ini adalah sebuah wacana yang harus kita pikirkan. Kenapa tidak haus? Nah, itu pertanyaan. Kenapa tidak ada pengen-pengen walaupun sedikit? Kenapa kalau kita bicara tentang Roh Kudus kita sepertinya ya udahlah udah tahu gitu loh. Apalagi ya. Alasan pertama adalah karena kita nggak ngerti
kebenaran tentang Roh Kudus. Kita tidak tahu apa yang disediakan Roh Kudus untuk kita. Karena saudara setuju Tuhan tahu lebih baik dan Tuhan beritahu. Dia pergi ke surga, dia tidak kirim saudara kartu kredit, dia tidak kirim saudara ATM, dia tidak kirim saudara emas perak, dia kirim Roh Kudus. Karena dia tahu lebih baik dari kita. Oke ya, amin. Karena dia tahu. Contohnya misalnya satu hari saya dapat kiriman jamu. Jamu itu dari baunya saya sudah bisa menebak ini ada bawang putih. Dan saudara tahu bawang putih itu bau sekali ya. Jadi saya menaruh jamu saya di kulkas sambil saya dredeg. Gimana ya rasanya ya, gimana ya rasanya. Saya menundanya sampai 2 hari. Lalu saya chat teman saya bilang gimana cara minum jamu ini. Ini gunanya apa? Komposisinya saya mulai nebak-nebak. Dan satu hari saya minum jamu itu. Saya minum 1 sendok pertama. Kemudian sepanjang hari, sepanjang malam saya buang angin. Seperti mortir. Buang angin banyak. Dan waktu saya BAB keluarnya kayak kawat-kawat. Oh ini berarti dia tujuannya adalah membersihkan. Dan waktu saya minum 1 sendok, besoknya 2 sendok. Besoknya lagi terus minum. Minum tiap saya bangun pagi saya ingin untuk minum. Saya jadi suka dengan jamu ini. Lalu saya minum lagi. Akhirnya saya bertanya, kalau dia habis boleh nggak saya minta lagi? Pada waktu saudara belum mengenal betul pekerjaan Roh Kudus. Saudara gak ada pengen-pengen ya. Gak ada kerinduan. Tapi begitu saudara ngerti apa yang Roh Kudus dapat kerjakan. Saudara akan mulai berpikir kalau gak ada Roh Kudus. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Then, jadi hal pertama yang kita kenapa gak pengen adalah karena gak tahu. Dan sekarang saya sudah kasih tahu. Kalau air itu mengalir melalui saudara. Dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 8 sampai ayat 12. Dia akan mengalir dengan pemulihan ke Araba Yordan. Ke Laut Mati dan semua yang mati menjadi hidup lagi. Apa yang dihidupkan oleh air ini, dia menghidupkan pengharapan saudara. Dia menghidupkan orang-orang yang sudah hilang harapan, sudah putus asa hidup kembali. Dia mengalir kemana saja dia mengalir. Air yang mengandung banyak garam menjadi tawar. Jadi dia menetralisir garam, konsentrat garam menjadi tawar kembali. Jadi itu yang ada di dalam tubuh saudara, asam urat, asam lambung, asam ketek. Kalau Roh Kudus bekerja, netral kembali. Amin. Benar, saudara bisa melakukan sendiri dalam hidup saudara. Saudara harus haus. Yang berikut, kenapa seorang tidak haus? Karena saudara belum mengerti tentang tujuan hidup saudara. Banyak orang Kristen mengira hidupnya itu seperti long vacation. Musim liburan panjang. Seperti mereka mendapatkan tiket untuk tur ke Disneyland atau ke Holy Land. Lalu mereka naik pesawat. Kalau air conditioningnya tidak begitu dingin, mereka akan komplain. Ini gak dingin. Kalau breakfastnya nggak enak, mereka akan komplain. Breakfastnya nggak enak. Kalau bisnya kurang bagus, mereka akan komplain. Orang hidup di dunia kayak gitu. Dia kirain ini piknik yang panjang. Jadi kalau ada yang kurang cocok, terus tinggal komplain ke Tuhan. Kenapa begini sih? Kok jadi gini sih? Kok nggak kayak aku mau? Kenapa sih Tuhan? Maunya begini, kok jadinya begini? Gitu kan? Kita mengira hidup itu kalau kita menemukan tujuan hidup kita, kurang lebihnya ketika air itu mengalir, tujuannya supaya kita dapat memenuhi tujuan ilahi, tujuan Tuhan melalui hidup kita. Ada amin? Saya tahu ada mahasiswa yang pamit pergi kuliah
pada musim liburan sebetulnya tidak ada kuliah. Dia pergi kemana? Dia pergi ke meja judi. Dia menghabiskan uang ayahnya ratusan juta. Cukup untuk beli rumah. Tujuannya itu adalah kuliah. Bapaknya bayar dia untuk kuliah. Untuk jadi pinter. Seso iso nyambut gawe. Tetapi dia meninggalkan tujuan yang utama. Lalu dia pergi menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Saya juga tahu seorang mahasiswa lain yang pada musim liburan dia akan pamit dari orang tuanya pergi kuliah. Tetapi dia tidak ada di sana, dia pergi hidup di Jakarta dengan pacarnya sampai akhirnya pacarnya hamil dan kemudian orang tuanya menolak anaknya laki-laki ini. Dia sudah mengabaikan tujuan yang utama, yaitu supaya dia kuliah. Nah, saya harap kita tidak mengabaikan tujuan yang utama. Amin. Yang lain-lain itu sebetulnya adalah instrumen dengan mana kita bisa memenuhi tujuan ilahi ini. Say yes. Ini paling keren. Pada hari Sabtu saya pergi pijat baru dimulai, tiba-tiba saya menyadari. Saya tiba-tiba tuh menyadari, saya tahu secara literal bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Tapi hari itu saya benar-benar merasakan malaikat Tuhan ada dalam ruangan itu. Sampai sudah tahu saya merasa sedikit malu karena saya sedang dipijit pakai jari. Tapi pada saat itu saya menyadari ada malaikat di situ. Kenapa sepenting itu? Walaupun kedengarannya agak sedikit sombong, tapi itulah saudara dan itulah saya. Kalau saudara memilih hidup memenuhi tujuan Allah, saudara akan mendapati Allah menjaga semua kepentingan saudara. Amin. Sampai waktu sudah mulai melewati, no. Kau baik-baik saja. Dia tidak izinkan kamu sampai melewat sedikit pun, enggak. Karena memang kita hidup sesuai tujuan. Kita bukan kebetulan memenuhi bumi. Kita bukan. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara tidak akan stres dalam hidup saudara. Amin. Saudara gak dapat apa yang saudara inginkan. Tapi yang penting saudara memenuhi tujuan Tuhan bagi saudara. Haleluya. Dan pada hari terakhir, pada hari puncak perayaan, barang siapa haus, katakan haus. Saya haus, kalau saudara tahu tujuan ini. Mengapa orang tidak haus? Ketiga, karena belum mengalami. Alami dulu. Percuma saya ngomong bakso depan itu enak. Kalau saudara gak pernah nyicipin, saya bilang enggak. Kalau saya tidak nyicipin jamunya, saya nggak tahu manfaatnya. Leres ya? Kalau saya tidak coba mencicipi jamu itu, saya nggak tahu dampaknya. Bahwa minum jamu itu, beberapa jam ke depan saya tidak lapar. Saya tidak merasa perih lambung. Jadi berguna sudah nyicipin dulu. Saudara tahu kalau orang minum air garam, atau makan makanan terlalu banyak garam, itu akan menimbulkan rasa haus. Itu terjadi karena apa? Karena natrium yang ada di dalam garam itu akan mengalami tidak seimbang di dalam tubuh saudara. Dan itu mempengaruhi penyerapan cairan. Jadi kalau sudah minum banyak makan ikan asin, mesti pasti haus. Jadi waktu saudara nyicipin bakso di depan dan saudara tahu itu enak, saudara akan makan lagi. Besok-besok lagi, saudara tahu dia enak. Nah kalau saudara ngalami pekerjaan Roh Kudus, katakan saya mau mengalami. Masa cuma segitu? Saya mau mengalami. Saudara akan pengen haus. Sudah mengerti tujuan hidup saudara. Hidup demi tujuan ilahi. Itu hidup yang sangat memuaskan.
Kalau kita tidak hidup menurut tujuan ilahi, kita tidak mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Demikianlah saya berkata kepada saudara, saudara, ya, engkau bisa belajar dengan cara apa saja ya, terutama di sosmed ya. Saya satu hari mendengar sebuah uraian di sosmed, seorang pendeta berkata, kita itu tidak perlu memerangi iblis, karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Saya tanya saudara, jadi kenapa Rasul Paulus menyuruh kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Jawab, untuk apa? Kalau tidak ada peperangan rohani, mengapa kita disuruh berjaga-jaga? Mengapa kita disuruh mengenakan perlengkapan senjata Allah terus tidur? Selain daripada ada peperangan rohani, bukan? Amin. Ya. Jadi saya bilangin, semua ajaran kalau tidak membuat kita berubah menjadi serupa dengan Yesus, Anda berada di jalan yang salah. Kalau tidak bisa membuat engkau lebih mengasihi seperti Yesus, lebih berkorban seperti Yesus, lebih cinta orang berdosa seperti Yesus, kalau tidak bisa membuat engkau berdoa seperti Yesus, kamu berada di jalan yang salah. Keliru jalanmu. Bagaimana kita bisa seperti Yesus kalau kita tidak hidup seperti Yesus? Jadi yang pertama adalah haus. Tujuan hidup orang percaya di bumi adalah melalui kita, orang lain, menerima anugerah keselamatan. Dalam jadwal hidup kita, masukkanlah jadwal tentang kapan engkau akan berbicara kepada seseorang mengenai Yesus. Tentang perlunya engkau memenangkan seseorang untuk Yesus Kristus. Penuhilah tujuan ilahi hidup saudara. Ini tujuannya. Kita baca sama-sama ya, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara dan saya bukan hidup untuk diri kita lagi. Kita hidup untuk kepentingan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Itu hidup yang paling bergairah sayang. Saya katakan, tidak ada stres dalam hidup saudara. Kalau kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Ini tujuan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi harus memberi buah, itu tujuan. Harus hidup kita dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi berkat, tidak jadi beban sama sekali. Kita mempunyai masalah tapi tidak jadi masalah bagi orang lain. Setuju, katakan amin. Hidup kita semata-mata menjadi berkat. Ketemu saudara, ketemu berkat. Bukan ketemu engkau, ketemu masalah. Engkau seolah-olah gak punya yang lain kecuali masalah. Semua orang punya masalah, tapi tidak masalah bagi yang lain. Amin. Kita akan jadi seperti termostat, bukan termometer. Ya, bedanya antara termometer dan termostat. Saya simpan di sini. Termometer adalah alat digunakan untuk mengukur suhu. Termostat adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol suhu. Termometer adalah perangkat pasif, sementara termostat adalah perangkat aktif. Termometer adalah alat ukur, sementara termostat adalah perangkat kontrol. Salah satu sistem termostat itu saudara temukan di dalam setrika listrik. Kalau terlalu panas, nanti ada alat yang bekerja, saudara, dia bisa turun panasnya. Kalau termometer, dia ukur di Derry, suhunya beda. Ukur di saya, suhunya beda lagi.
Semua bergantung kepada keadaan. Kalau kita hidup dengan tujuan, hidup kita tidak dikontrol oleh keadaan. Kita yang mengendalikan keadaan. Ini tujuan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Katakan keharusan. Kayak seperti kata ini orang sudah gak mau dengar lagi. Apa yang namanya harus-harus tuh gak ada. Keharusan. Akhir zaman firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak mempedulikan agama. Secara lahiriah ia beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah. Dan saudara tahu roh ini ada di mana-mana, merayap, merasuk di mana-mana. Orang anak-anak memberontak terhadap orang tua, memberontak terhadap hukum-hukum, memberontak terhadap Tuhan. Tidak ada yang namanya harus. Terserah saya, saya mau saya lakukan. Gak ada harus. Tapi itu cocok dengan kata Alkitab. Orang akan menutup telinga kepada kebenaran dan membukanya kepada dongeng. Asal senang. Celakalah aku. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Saudara tidak berkhotbah, saudara berdoa untuk pekabaran Injil. Amin. Saudara tidak berdoa, saudara pergi beritahu seseorang tentang Yesus. Saudara tidak melakukan itu lagi, saudara pergi bergabung di komsel. Saudara buka rumah saudara untuk komsel. Itu juga adalah bentuk pelayanan kita. Saudara mendukung penginjilan yang dilakukan dengan berbagai cara di perintisan-perintisan di mana saudara melakukannya. Semua kita punya tanggung jawab. Bukan cuma saya Bu Arini. Bu Arini juga punya tanggung jawab sama seperti saya. Bagian saya adalah berkhotbah. Bagian Ibu Arini lain lagi. Tapi semua punya kontribusi. Katakan amin. Ini tujuan saudara. Dan yang kedua, tentang percaya. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. Lebih mudah saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kita semua percaya Yesus adalah Tuhan. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Dan juru selamat. Tetapi ketika dalam konteks ini Yesus berbicara, kalau kamu percaya, maka dari dalam hatimu akan mengalir pekerjaan Roh Kudus. Nah, sampai di situ, saudara percaya? Kalau sudah percaya, kenapa saudara nggak doain orang sakit? Aku nggak siap. Sebetulnya alasannya cuma satu, nggak percaya. Saya takut, bukan itu alasannya, nggak percaya. Jadi kalau kita, saudara tahu bahwa apa yang saudara percayai itu pasti terjadi. Saudara percaya saudara bawa pulang satu patung ke rumah, saudara taruh patung itu, patung biasa lah, beli di pasar lah, lalu saudara taruh. Mungkin lambang seorang pria atau sebatang pohon, lalu saudara kemudian kasih dia makanan, kasih bunga, kasih menyan. Lama-lama setan memang tinggal di situ. Dia jadi angker. Karena apa? Karena kau percaya. Dan setan akan memanfaatkan kepercayaan saudara, ya. Saudara percaya di rumah saudara tiang yang besar itu ada setannya. Lalu saudara kasih dia makan menyan, kembang. Lama-lama setan memang tinggal di situ, nungguin saudara. Kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara dan bahwa dia sangat ingin beroperasi melalui saudara, saudara akan nggak tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dihubungi, Bu, boleh bisa nggak? Mamanya teman anak saya. Dulu Kristen, sekarang tidak. Begini. Bisa nggak? Oh, bisa sekali. Kalau semua urusannya dengan jiwa, bisa banget. Semua jadwal geser, saya akan pergi. Saya nggak tidur nggak apa-apa, asal itu jiwa. Karena dia menjadi prioritas. Amin. Dia sakit begini. Saya bilang, pada hari ini kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kamu akan sembuh hari ini. Karena percaya, pada dasarnya apa yang saudara percaya itu terjadi. Amin. Saudara percaya bahwa kalau saudara berbahasa lidah,
Kemudian saudara bisa merilis keinginan saudara. Bisa terjadi enggak? Bisa. Bisa. Bisa enggak? Bisa. Enggak salah. Saudara percaya bahwa ada kuasa yang besar di dalam doa? Percaya? Terjadi. Sebaliknya saudara enggak percaya. Berdoa enggak usah panjang-panjang. Saya tanya saudara, Yesus ngapain sepanjang malam di atas bukit? Kasih tahu saya. Kalau saudara bilang berdoa enggak usah lama-lama. Beritahu saya alasannya. Mengapa Yesus berdoa di puncak bukit semalam-malaman? Mengapa selesai pelayanan dia pergi di sana? Dan tujuannya disebutkan oleh kitab Injil. 4 kitab Injil mengatakan dia pergi berdoa. Dia bukan kipas-kipas, dia bukan sungu, dia bukan bosan ketemu orang. Dia pergi dan dia berdoa, dia terhubung dengan Bapa di surga. Poin saya di sini, do not judge each other. Say yes? Halo? Amin? Saudara mau bahasa roh, jangan ngejudge orang yang belum bahasa roh. Saudara tidak bahasa roh, jangan ngejudge orang berbahasa roh. Amin? Karena semua itu tidak menentukan masuk surga dan gak masuk surga. Come on. Gak ada hubungannya. Oke? Lah terus bedanya di mana? Saudara tanya saya. Kenapa saya berdoa berjam-jam? Apakah supaya saya dikasihani? Supaya saya jadi sakti? Enggak. Saya tanya, kalau saudara bermaksud upload ibadah ini yang lamanya 1 jam, butuh waktu berapa lama kok PP? File 1 jam, di-upload berapa lama? 1 jam, 2 jam? 2 jam? Lebih. Karena saya sering juga tahu upload file. Tapi kalau saudara upload file yang kecil di TikTok, begitu saudara unggah, langsung dia mutar 50, 75, 80, 95, 99, 100, bagikan video. Gak ada semenit, karena filenya kecil. Kalau saudara menganggap bahwa saudara ngomong beberapa kata dan keinginan saudara dirilis, ini bedanya. Saudara menemukan tangannya, dan saudara tanya, kamu ketemu apa? Saya menemukan hatinya. Ini tentang hubungan. Setelah 40 tahun saya berjalan dengan Tuhan, apa yang saya dapat? Saya kenal beliau sangat dekat. Sehingga walaupun keinginan saya tidak dirilis, ekspektasi saya tidak menjadi kenyataan, saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena bertemu dengan beliau, menikmati wajahnya, itu lebih dari cukup. Karena saya kenal beliau. Kalau beliau tidak memberikan apa yang saya inginkan, cuman satu alasannya, karena itu bukan yang terbaik. Beliau gak punya yang lain, cuma satu, terbaik. Jadi saya tidak marah dan bertanya, Tuhan aku berdoa 11 jam, kok gak dikasih? Gak ada penting-pentingnya. Saya yang penting nempel dekat. Seperti anak yang disapi, yang penting dekat mamahnya. Saya sudah senang. Satu hari Daud melarikan diri dari Absalom. Lalu Siba itu adalah karyawannya Mephiboset. Mephiboset adalah anaknya Saul. Yonatan, ya cucunya Saul. Terus Siba ini memfitnah Mephiboset. Siba bawa makanan sambil Siba ngomong, Mephiboset ngomong, ini kesempatan saya. Padahal kan ceritanya enggak gitu. Waktu Daud pulang, Mephiboset datang. Terus Daud tanya, kamu kemarin kok enggak ikut? Dia bilangin, hambaku Ziba itu ngakali aku. Ditipu kan? Tapi pada waktu itu Daud bilang terlambat. Karena semua harta miliknya Mephiboset sudah dikasihkan ke Ziba. Mephiboset bilang apa? Ambil semuanya. Dengan melihat wajah raja saja. Seperti aku sudah melihat malaikat Tuhan. Do you understand? Bagi saya bertemu
wajahnya Yesus lebih penting dari apapun. Saya ikhlas gak dapat apapun, tapi menikmati wajahnya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Karena kalau saya cari wajahnya, saya dapat tangannya yang penuh kuasa. Kalau saya terhubung berjam-jam, itu karena saya download file gede. Saya nggak download file yang 5 menit, 1 menit. Kalau saya terhubung, saya download pikirannya, kuasanya, wisdom, his thought. Pikiran dia, saya download jadi pikiran saya. Kesehatannya pindah ke saya. Kekuatannya pindah ke saya. Prinsipnya, jangan menghakimi satu dengan yang lain. Semua orang mempunyai pengalamannya sendiri. Amin. Tuhan punya cara dengan masing-masing orang. You bahasa lidah, jangan meremehkan yang tidak. Yang tidak bahasa lidah, jangan menghakimi. Saya kalau pergi ke Menara Doa, ada orang bahasa lidah dari awal sampai akhir. Ya udah, gak apa-apa. Biarin. Dulu saya di sekolah Alkitab, orang bahasa lidah saya mulai. Ngomong apa itu? Oh ya wong edan. Masa bahasa lidah kok itu-itu aja? Kok bunyinya sama? Syialalalala, syialalalala. Kemarin juga dia ngomong syialalalala. Hari ini masih syialalalala. Tahun depan juga masih syialalalala. You know, bahasa haleluya itu aja dari kita belum lahir sudah ada haleluya. Di seluruh dunia bahasanya sama tuh, haleluya. Dan kalau saudara terhubung dengan surga, saudara ngomong haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya janji gak mungkin engkau sama kalau engkau terhubung di altar Tuhan, di hadirat Tuhan. Bener ya. Saya ini hari-hari ini selalu bertemu dengan seorang pria muda, seorang mahasiswa lah. Saya bilang, kau datang tiap hari, tak ajari. Dia bilang, gimana sih aku kalau baru berdoa langsung pikiranku kemana-mana. Baru nyanyi beberapa lagu pikiranku pergi kemana. Saya bilang, sini tak ajari. Dulu aku juga gitu, 1 jam 10 menit aku sudah selesai doa. 50 menit mau ngapain, gak tahu. Sudah bermazmur. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku ya Tuhan. Aku percaya sesuatu terjadi saat aku di hadirat-Mu. Roh Kudus mengalirlah. Aku perlu Engkau Tuhan. Karena pikiran kita ini liar bukan main. Saudara berhenti 1 menit dia udah sampai di Jakarta. Saudara stop dia 2 menit dia sampai di Amerika. Dia muter sampai di Brunei, sampai di Pakistan, pergi ke Afghanistan. Masih 10 menit dia udah pergi kemana-mana. Saudara kendalikan dia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mobil bisa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dibolak-balik gak apa-apa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lalu lawanku nonton dan makan hati. Aku makan enak. Aku malah
dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Di mana tuh? Buka Alkitab. Mazmur 121. Buka, nyanyiin itu. Supaya ini pikiran terkonsentrasi waktu fokus. Waktu klik jeglek. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan. Nih pulang ya. Ngilo. Bapak Ibu pulang ngilo. Sing rupane sepet. Ini bukan soal cantik ganteng enggak. Yang lihat tuh wajahnya tuh seperti jam 6 pagi lurus terus. Kurang worship aja. Sebab sesuatu terjadi, pemulihan terjadi. Kayak Tante Lili tuh. Umurnya piro Tante Lili? Rahasia, seger terus. Itu kalau disuruh ngomong tentang Tuhan, semalam suntuk tetap mau ngomong. Kalau suruh cerita tentang Tuhan, ya makanya dia. Seorang bapak komplain ke Tuhan. Kipi itu Tuhan, anak-anakku tak sekolah ke. Aku pengen setelah lulus semuanya kembali ke Klaten jadi satu. Ini yang 2 di Solo, yang 1 mau ke Jakarta. Lalu dia berdoa ke Tuhan. Sudah tahu Tuhan jawab dia simpel. Kan ada aku. Dia bilangin, aku mau ketawa, apa aku mau nangis. Tapi kok jawabannya sesimpel itu. Aku tuh belum pernah membaca ayat tentang orang Israel yang Tuhan mengatakan pada dia. Kamu liatin orang Israel itu mencar sampai seluruh dunia. Tapi aku bisa bawa mereka pulang ke rumah. Apalagi cuma anak-anakmu. Sudah lihat. Sesuatu terjadi itu loh. Saat datang. Oh iya ya ternyata sesimpel itu ya. Itu loh. Justru ada masalah rumit kayak apa begitu saudara terhubung. Sesuatu terjadi. Saudara percaya. Roh Kudus mengalir melalui saudara. Jadi apa yang saudara percaya tentang Yesus itu terjadi. Saudara percaya dia memenuhi kebutuhan saudara, itu terjadi. Amin. Termasuk ini, saudara percaya perpuluhan itu perjanjian lama, ya terjadi buat saudara juga. Saudara mengatakan 100% aja kurang, apalagi 90%. Hey please. Saya ini mau ngomong terus terang, saya sering dengar di sosmed tuh marah, tahu nggak saya? Marah, bener marah. Seolah-olah gimana gitu loh. Sekarang kalau kau katakan itu Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu Taurat. Artinya sekarang kamu boleh mencuri, boleh berzina, boleh membunuh. Itu juga Taurat. Do you understand? Itu Taurat kan. Jadi begini loh. Please, jangan menghakimi satu dengan. Kau tidak perpuluhan, tidak ada yang nagih. Ini prinsip saya dan prinsip gereja. Kau enggak perpuluhan, tidak ada orang nagih. Tidak ada yang SMS, tidak ada yang nyari. Bahkan kau enggak bisa makan datang ke gereja. Sudah tahu orang ada di penjara tiap bulan saya kirim pampers. Saya bilang gereja kirim pampers. Istrinya enggak bisa berobat tiap bulan, antar cari dokter. Kita ngurusi kok. Orang enggak makan datang ke gereja kita kasih makan kok. Lo datang udah berapa hari aku gak kerja. Saya telepon Pak Yuli, kasihkan dia duit, beli beras. Jadi jangan susah. Jangan bahas yang gak penting. Gak bayar perpuluhan tetap masuk surga. Amin. Amin. Tapi biar saya cerita saudara satu cerita ini. Hiduplah sesuai apa yang kau percayai aja. Itu aja. Jadi maksud saya kita gak usah debat soal itu. Oke? Amin ya. Do not judge each other. Lakukan aja jikalau engkau percaya. Saya ketemu seorang ibu. Dia adalah seorang bakul jamu gendong. Suaminya kerja sebagai tukang parkir di Samilaris. Satu hari dia komen konten saya. Jadi masuk di menara, saya nanya dia. Tuh dia cerita. Dia bilang, jangan ngira loh saudara ya orang jual jamu gendong. Hari ini dia punya sepeda motor 6. Dia mau beli mobil baru. Anaknya minta mobil. Dia keluar dengan uang 150 juta uang cash. Taruh di bawah kasur suaminya bahkan gak ngerti. Tiap hari suaminya
Markir dapat 150 juta, istrinya dikasih 50 ribu. Pria-pria, duit sekecil apapun harus kasih istri. Jangan sampai kayak itu yang dianut cerai gara-gara uangnya kurang. Kasih walaupun sedikit. 50 ribu saja. Istrinya jual jamu gendong. Bangun rumah, beli tanah di sini, beli perumahan, beli tanah lagi, beli mobil, bawa duit keluar dari kamar 150 juta. Saya bilang wow, sepertinya kita akan kasih jualan jamunya deh. Anaknya kerja di pom bensin, aku bilang stop, ngapain kamu kerja pom bensin, lanjutkan jamu mamamu ini loh. Setiap dia cerita gini, dia bilang saya, dulu karena dia bukan orang dari gereja sini, jadi pagi hari dia ke gerejanya dulu dengan suami, sore hari dia gereja sini. Dia bilang, satu hari dia bilang, duit saya itu datang tiap hari banyak, kurang lebih sehari itu, ya saya nggak sebut angkanya, tapi duit itu raiso mandek. Sampai satu titik aku ditipu 35 juta, mau kasih kerja anaknya. Aku stres, lalu aku ngomong ke suamiku, boleh nggak aku pergi ke gereja Filipi? Suami bilang, karepmu. Lalu dia pergi ke gereja Filipi. Lalu dia belajar tentang persepuluhan. Ya, sekali lagi saudara nggak lakukan tidak masalah, tidak ada masalah. Jangan jadikan masalah, oke? Diam saja, keep silent aja. Dan waktu saya mengembalikan persepuluhan, uang saya mandek. Saya bisa nyimpan. Hiduplah dari apa yang engkau percayai. Kalau engkau percaya, just do it. Say yes. Amin. Kalau enggak percaya, jangan lakukan. Kalau sudah bilang 100% aja kurang, monggo yang engkau percaya itu terjadi. Juga terjadi. Memang terjadi. Saudara percaya Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan akan bergerak melalui saudara. Saudara tahu air itu dia mengalir lewat pipa. Sebelum air itu bisa sampai kepada tanaman, pipa itu sudah basah. Leres. Kalau saudara jadi berkat, sebelum orang lain makan kau sudah kenyang. Say yes. Kenapa Tuhan suruh kita jadi berkat? Wong liyo urung mangan, kita udah warek. Karena berkat itu lewat kita. Saudara mau berkat lewat saudara atau lewat orang ke saudara? Lewat saya saja, ya. Oke, amin. Jadi, Roh Kudus mau bekerja. Bergeraklah. Haus, saya sudah kasih tahu. Saudara butuh Roh Kudus, saudara izinkan Roh Kudus bekerja. Take over seluruh hidup saudara. Dan mengalir. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kalau saudara cari wajahnya, saudara dapat dua tangannya penuh dengan semua yang saudara perlukan. Spend time, belajar menyembah sebelum saudara ajar yang lain. Westo, kalian masih muda-muda mungkin rasa, apa itu? Ojo, mulai dari muda itu beruntung. Amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sinau saudara, mari kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud
dari hati saudara. Di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk Roh Kudus bekerja lewat saudara. Saya cerita Tante Leni, Cileni, rumahnya kagak bisa dijual. Anaknya nggak mau tanda tangan, rasanya hopeless. Kami berdiri di sini dan kami berdoa. Itu cuman omongan saja. Dalam nama Yesus, hati anaknya kembali. Tidak sampai hari Minggu kemudian, anak itu sudah bisa dihubungi dan mau tanda tangan. Sudah izinkan Roh Kudus mengalir melalui saudara. Amin. Saya pergi ke satu keluarga. Ini anak baru kehilangan pekerjaan, punya istri, punya anak. Kita berdoa dengan dia. Tuhan, dia butuh pekerjaan. Kasih dia kerja. Saya ketemu dia tadi, saya tanya, sudah kerja? Dapat kerja. You know, Roh Kudus mengalir melalui saudara. Saya ketemu orang, haid gak berhenti-berhenti. Tahu haid ya? Laki-laki gak tahu. Sebulan 3 kali gak berhenti-berhenti. Saya bilang, hari ini kamu akan lihat kemuliaan Allah. Aku perintahkan haid berhenti. Stop. Saudara tahu ketika Roh Kudus bekerja melalui saudara. Amin. Say yes. Saudara harus hidup dalam penyembahan, terhubung dengan Roh Kudus. Itu loh. Saudara pergi kemana aja, ada kesulitan, sudah nggak stres, sudah nggak apa. Kita yang penting itu tuh wajahnya Tuhan itu loh, lihat. Sedangkan Mephiboset aja lihat raja aja dia udah senang, dia bilang kayak aku lihat malaikat Tuhan. Apa pula kau lihat Yesus? Apa lo nggak ketagihan ketemu beliau terus? Adanya ayam. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi. Thank you Jesus. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus. Oh Yesus. Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus.
berdoa untuk saudara, jadilah berkat. Orang lain belum makan, kau kenyang. Berapa banyak yang mau jadi berkat? Jangan biarkan berkat mandek di tempat saudara. Pergilah doakan orang-orang sakit. Pergilah kuatkan orang lain. Pergilah memimpin kelompok sel. Pergilah ke kelompok sel. Bergabunglah, ceritakanlah firman Tuhan. Itu obat untuk jiwamu. Tidak ada orang cerita firman Tuhan kemudian depresi. Tidak mungkin. Anxiety disorder. Kalau engkau tekun firman Tuhan, worship, jiwamu baik-baik saja. Firman itu obat. Lo nggak boleh depresi. Kalau lo depresi ada yang salah. Buka hatimu, kenyangkan jiwamu dengan firman Allah. Lakukan apa yang kau dengar, yang kau baca. Kau akan tampil selalu fresh. Semangatnya baru, kekuatannya baru. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Lagu ini aja ya, lagu ini aja. Tidak hidup dari lambang. Kami mempunyai Yesus yang hidup, real, nyata bagi kami. Kami melihat Engkau ada di segala tempat, segala keadaan. Kami melihat Engkau mengirim malaikat-Mu dan menjaga anak-anak-Mu. Membela kepentingan kami. Sekarang untuk kesekian kalinya kami mengambil, terlibat, menerima tubuh dan darah-Mu. Semua yang sakit sembuh, yang lemah kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam hidupku
saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah penyerahan anak pada tanggal 11 Juni dalam ibadah Raya 1 atau ibadah jam 6 pagi. Yang kedua ada Youth Camp wilayah 8 pada tanggal 26 Juni. Silakan mendaftarkan diri. Yang ketiga adalah apa? Apa ya pengumuman? Oh, penyerahan anak, Youth Camp, dan satunya lagi apa? Cukup? Oke. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan-persembahan apa yang kami khususkan kepada Tuhan. Kami yakin selama Tuhan di atas taktanya, kami tidak pernah kekurangan satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyalakan apimu. Haleluya.
Terpujilah Allahku, terpujilah Allah Bapa Sang Raja. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami bersatu, bersepakat ya Tuhan, Amen. memohon kepadamu Allah Sang Raja. Tuhan, kami menaikkan doa syukur kami ya Tuhan. Berterima kasih buat kehadiran-Mu di tempat Amin. ini. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa, segala keagungan dan hormat hanya bagi Amin. Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami datang ya Tuhan dengan berbagai pergumulan kami, berbagai keadaan hidup kami ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa kami umat pilihan Tuhan, bahwa kami adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Hati kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesuslah penolong bagi kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di sini ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disehatkan ya Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, diberikan kemenangan, diberkati, Amin. Amin. sehingga Tuhan membuat berhasil. Amin. Apapun yang dikerjakan para anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa bagi kota Klaten tercinta ini ya Tuhan Yesus Kristus. Pergerakan Allah terjadi di Amin. kota Dalam nama ini. Yesus terjadi. Pertanian diberkati, peternakan Terjadi diberkati dalam nama ya Yesus. Tuhan. Amin. Usaha dan bisnis Tuhan Amin. buat berhasil. Amin. Kota ini semakin maju dan diberkati. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan di kota ini. Amin. Dalam Banyak nama Yesus. jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Mereka melihat akan sorak kemenangan yang akan terjadi di setiap waktu ya Tuhan. Mereka melihat anak-anak Tuhan ya Tuhan yang begitu menyala-nyala dengan iman ya Tuhan. Begitu menyala-nyala menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terjadilah di gereja dan di kota ini ya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk negeri kami Indonesia tercinta ya Tuhan Yesus. Engkau berkarya melalui negeri Amin. ini ya Dalam nama Bapa. Yesus. Bebaskan, pulihkan, ampuni negeri ini ya Bapa. Kami berdoa setiap permasalahan di negeri ini ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala resesi keuangan, resesi ekonomi. Jauhkan dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan negeri ini ya Bapa. Berkati ya Bapa. Ubahkan negeri ini mereka yang belum bekerja ya Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan-Mu. Tuhan buka lapangan pekerjaan melalui orang-orang yang Engkau pilih dan Engkau kirim ya Bapa. Tuhan kami berdoa buat kasus-kasus di negeri ini ya Bapa. Baik LGBT, baik kasus pemerkosaan ya Bapa. Stop di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Tuhan berikan kemenangan bagi jiwa-jiwa ya Bapa. Mereka boleh bertobat, mereka boleh mendekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan kami percaya, Tuhan ketika bangsa ini mengangkat tangan kepadamu, Tuhan turun tangan untuk memberikan pertolongan. Tuhan membuka jalan bagi negeri ini ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin negeri ini ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, roh yang takut akan Engkau dalam Amin. memimpin negeri ini Bapa. Berikan yang terbaik ya Bapa, pemikiran yang terbaik yang berasal dari-Mu Bapa. Sehingga negeri ini aman, nyaman, Amin. bersuka cita di dalam ya Tuhan. Negeri ini penuh dengan mujizat yang baru, penuh dengan pergerakan dan kemajuan yang baru. Unggul dalam segala bidang ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Yesusku. Dan kami juga berdoa bagi gereja ini ya Bapa. Biarkanlah kami boleh semakin melayani-Mu, boleh Amin. semakin mencintai Tuhan dengan Amin. segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pembangunan lobi di depan. Terima Berkati ya kasih. Tuhan oleh orang-orang yang telah Engkau kirim. Berkati berkali lipat ganda ya Amin. Tuhan. Dalam nama Dan Yesus. Tuhan biarkanlah Tuhan Terjadi. ada orang-orang ya Tuhan yang tergerak hatinya untuk selalu berkarya di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Berkati Ibu Sarah Antonia Amin, Bapa dalam nama beserta Yesus. keluarganya ya Amin. Tuhan Yesus Kristus. Berikan Amin. kekuatan, teguhkanlah hatinya ya Tuhan. Amin. Kau perlengkapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalirlah ya Bapa Amin, urapan-Mu. dalam nama Yesus. Dan Tuhan, biarkanlah Tuhan para jemaat-Mu yang di sini, para pelayan-Mu semua, pemain musik semuanya yang beribadah di tempat ini. Tuhan, biarlah kami boleh datang dan pergi dengan membawa sukacita-Mu. Api kemuliaan-Mu teruslah menyala-nyala dalam kehidupan kami. Dan iman kami semakin kuat dan kami diberkati Tuhan sehingga kami tidak lemah menghadapi dunia ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.